Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing 2, renungan singkat Sabtu. Nah, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat pada hari Sabtu, ya kan? Nah, saat ini kita sudah berada di hari Sabtu pertama di bulan November. Wow, sebulan lagi Natal. Bulan Natal itu bulan Desember, kawan. Nah, kita semangat. Kita menantikan hari Natal, di mana Yesus telah lahir. Yesus telah lahir di hati kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa ketika Yesus ada di dalam hati kita, ada perubahan sikap, ada perubahan karakter kita. Ya kan, yang tadinya baperan, jadi sekarang lebih sabar gitu ya, nggak sabar. Yang tadinya suka emosi, jadi lebih tenang gitu ya kan. Lebih jaga emosinya. Yang suka kata-kata kotor, berubah menjadi kata-katanya berkat. Ya. Program ini sekarang kita lagi belajar tentang peranan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang percaya, kawan. Kita percaya bahwa Allah kita selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya kan? Begitu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu luar biasanya Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu ada. Dia selalu mencukupkan. Dan dia selalu mengisi seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita malah berpegang, mengandalkan kuasa-kuasa lain, mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Apalagi kita mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan itu tidak gratis, kawan. Ada tumbalnya, ada konsekuensinya, ya kan. Setan itu kerjanya gak mau gratis. Yang mau gratis cuma satu, yaitu kasih karena Yesus Kristus. Yes, dia gratis kasih karunia ke Kristus Yesus. Ketika kita percaya, kita diselamatkan, ada jaminan kekal. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Tapi harganya beda dengan kuasa setan, kuasa iblis. Kalau kuasa setan kita tahu bahwa kerjanya iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberi damai, memberi sukacita, memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai bulan November ini. Yang hari ini kita mau membahas tentang Yesus sebagai Raja kita. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berada di hari Sabtu lagi, di mana ini saatnya kami mau belajar firman Tuhan kembali, ya Bapa. Biarlah Engkau urapi setiap kami yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman ini. Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan pakai, Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu ini agar sesuai kebenaran firman-Mu yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Bapa. Tuhan tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami,
bukan hanya melakukan, tapi memberitakan juga kepada orang-orang di sekitar kami, agar semakin hari kami semakin mengenal Kristus, semakin hari kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, kan kawan, kita akan belajar tentang Yesus sebagai Raja kita. Tahu nggak saudara, bahwa dalam kehidupan ini kita harus punya Raja, punya panutan, punya seseorang atau sesuatu atau Tuhan yang harus kita sembah. Manusia ini pada dasarnya adalah penyembah-penyembah. Tapi kita harus menyembah yang benar. Jangan sampai kita menyembah yang salah. Kita tahu ada gereja setan, satanik. Menyembah Lucifer, menyembah setan, menyembah iblis. Tapi kita ini adalah anak Tuhan, jadi kita harus menyembah Allah, menyembah Yesus. Ya kan? Yang menyembah adalah Raja. Yang kita sembah adalah Raja, ya kan? Jangan sampai kita menyembah pohon, menyembah patung, menyembah foto-foto, menyembah dewa-dewa. Itu kekejian bagi Allah, kawan. Jadi yang harus kita sembah adalah hanya Yesus, hanya Allah. Karena memang dia yang layak disembah. Karena kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas harga dosa kita oleh Yesus. Sudah selayaknya sepatutnya kita disembah, kita menyembah Tuhan, menyembah Allah. Nah, kita akan belajar bahwa Yesus itu adalah Raja kita. Tidak ada yang lain. Ya, coba kita buka dulu dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 35 sampai 37. Yohanes 18 ayat 35 sampai 37, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Nah, Pilatus ini berbicara pada Yesus ketika Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ya kan? Nah, dia nanya, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri aja, imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Apa yang kau perbuat? Ya kan, sampai diserahkan untuk diadili. Ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, kita lihat bahwa jawaban Yesus di luar dugaan. Ya kan? Kan Pilatus nanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sampai mereka ini, bangsamu sendiri, imam-imam kepala menyerahkan engkau. Pasti kan seperti yang dilaporkan adanya kejahatan harusnya, ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Begitu penuh hikmatnya Yesus. Jadi Yesus bilang kerajaanku bukan. Kalau kerajaan Yesus itu dari dunia ini, pasti ada hamba-hambaku yang telah melawan. Pasti ada prajurit Yesus. Ada pasukan Yesus, ya kan? Kita tahu di dalam kerajaan itu pasti ada pasukan. Ya kan, kita juga pernah dong nonton tentang kerajaan-kerajaan di Cina, ya kan? Bahkan di Indonesia ada kerajaan apa? Kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan apa lagi tuh, ya kan, dalam sejarah Indonesia itu. Nah, banyak kerajaan-kerajaan. Kalau kita dengar kata kerajaan, pasti kita akan berpikir pasti ada perang nih. Siap-siap untuk perang, pasti ada pasukan. Pasti ada
peperangan, ya kan? Nah, di sini Yesus negaskan bahwa ada kerajaan, ada peperangan. Di mana kita tahu bahwa akhir zaman ini kita lihat dalam firman Tuhan kan sudah dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita lihat di sini perang, ya kan? Antara Rusia dan Ukraina. Sekarang ada Israel, Hamas, ya kan? Nanti pasti bangsa-bangsa lain juga akan ikut dukung satu sama lain. Akan ada peperangan. Nah, kalau ini peperangan fisik. Tapi dalam kehidupan kita ada yang namanya peperangan roh. Nah, itu setiap hari pada saat kita bangun pagi, kita sudah ada yang namanya peperangan roh, kawan. Iya kan? Pas bangun pagi nih, berdoa dulu, apa langsung mandi ya? Apa langsung sikat gigi? Apa langsung sarapan dulu? Baca firman Tuhan dulu, berdoa dulu apa? Langsung, udahlah, langsung aja lah mandi. Udah terlambat nih, mau kerja, mau sekolah. Itu peperangan roh, kawan. Roh Kudus bilang, ayo berdoa dulu. Baca firman Tuhan dulu. Tapi keinginan daging kita, bisikan-bisikan setan, udah gak usah lah, udah telat. Nanti dimarahi. Nah, jadi ada peperangan roh. Bahkan itu baru pagi. Belum lagi kalau di jalan. Belum lagi kalau di kantor, di sekolah, ya kan. Jadi dalam satu hari peperangan roh itu begitu banyak. Makanya betapa pentingnya di sini Yesus tekankan ada kerajaan. Nah, jika memang kerajaan Yesus ada dari dunia ini, pasti hamba-hambanya akan melawan. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, kalau bukan dari dunia, berarti dari mana, saudara? Dari sorga. Berarti Yesus punya kerajaan di sorga. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya kau memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, lihat kawan. Pilatus juga peka. Oh, ada kerajaan. Berarti engkau raja dong. Apakah engkau raja? Jadi engkau raja katanya kan. Jawab Yesus bilang apa? Engkau mengatakan sendiri bahwa aku adalah raja. Maka itu aku lahir di dunia ini dan datang ke dalam dunia ini. Nah, Yesus itu raja apa? Raja kebenaran. Yesus itu raja apa? Raja dari sorga, kawan. Dia turun ke dunia untuk memberitakan kesaksian tentang kebenaran. Nah, jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaranya Yesus. Nah, kita yakin dan percaya bahwa kita adalah berasal dari kebenaran, amin kan? Yes, dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Tuhan. Ya kan, kita ingat ketika penciptaan Adam dan Hawa, dihembuskan nafas kehidupan dari Allah sendiri kan kepada Adam, pada Hawa. Artinya apa? Kita ini milik kerajaan sorga, milik Allah. Makanya iblis gak bisa ganggu kita. Iblis itu gak bisa menguasai sepenuhnya hidup kita. Dia hanya ganggu, dia hanya bisik-bisik. Gitu ya kan. Nah, jadi kita di sini dilihat bahwa Yesus adalah raja. Kenapa sih betapa pentingnya kerajaan sorga? Kenapa enggak Yesus bilang di negara sorga, ya kan, bukan bilang negara. Tapi bilangnya kerajaan, atau Yesus nggak bilang di republikku, ya kan? Kan di negara-negara ada republik, ada kerajaan. Jadi kenapa harus dibilang kerajaan, kawan? Coba kita lihat ya. Nah, jadi
Ya kan, Yesus itu menjadi raja kita. Nah, kita belajar di dalam Matius 13 ini, kita pelajari bahwa di dalam Matius 13 ini, Yesus itu memberikan 5 perumpamaan yang berhubungan tentang kerajaan sorga, kawan. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Nah, kita ingat bahwa ini 5 perumpamaan ini saya nggak akan bahas satu persatu, ya kan, karena ini punya pembahasan sendiri. Tapi yang saya mau share ke kita semua bahwa perumpamaan seorang penabur. Dari penabur itu kita ingat secara kulitnya aja ya. Ada seorang penabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, benihnya, terus dimakan burung, ya kan. Coba kita lihat. Terus ada juga yang jatuh ke tanah berbatu-batu. Dia bertumbuh, tapi karena ada batu-batu dan tanahnya tipis, akhirnya mati, ya kan. Terus ada lagi jatuh di semak duri. Dia bertumbuh, tapi karena ada semak berduri terhimpit, akhirnya mati. Dan yang terakhir jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik lalu dia berbuah. Nah, perumpamaan ini berbicara tentang apa? Benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu ditabur sama gitu ya kan. Misalkan dalam satu ibadah, benih firman Tuhan ditabur, tapi sikap orang, penerimaan orang masing-masing berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan cuma dengar, wah iya bagus nih, wes mantap. Yang keluar dimakan burung itu benih firman Tuhan, dia lupa lagi. Nah, yang kedua ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, tanah hatinya berbatu-batu. Tanah hatinya berbatu-batu sehingga benih itu tumbuh sih. Oh iya benar, harus begini. Tapi ketika ada masalah, karena dia nggak kuat, akarnya nggak kuat, imannya nggak kuat, mati juga, ya kan. Kemudian disebak duri, dia udah bertumbuh nih, yes mantap. Ya ketika ada masalah nggak kuat, menghimpit masalah, terhimpit tantangan, akhirnya mati juga imannya. Nah, tapi ada yang luar biasa di tanah yang baik. Dia wah semangat, dia sungguh-sungguh, dia percaya sungguh-sungguh, dia belajar firman Tuhan, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia mau berubah. Akhirnya apa? Dia berbuah. Nah, coba kita lihat ya di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 12. Matius 13 ayat 10 sampai 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya." Nah, murid-murid Yesus nanya pada Yesus, "Mengapa sih Yesus itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan?" Ya kan, khususnya kepada orang-orang banyak, orang-orang yang belum percaya. Nah, kata Yesus, dia bilang, "Kepadamu diberikan kasih karunia." Jadi kita sudah diberikan kasih karunia tentang apa? Rahasia kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga ini sebuah rahasia, kawan. Belum tahu semua. Maka kita harus beritahu rahasia kerajaan sorga ini. Nah, di dalam penabur ini, kerajaan sorga tentang apa? Benih firman Tuhan. Ketika kita bicara tentang kerajaan sorga, kita berkaitan erat dengan apa? Firman Tuhan. Ya kan? Makanya di firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah artinya mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Gitu ya kan, kawan. Nah, jadi kerajaan sorga itu bicara tentang iman juga. Ketika benih ditabur,
Benih firman Tuhan itu bertumbuh nggak? Kita menjadi berakar nggak? Bertumbuh nggak? Beriman nggak? Gitu. Ya kan, makanya di sini Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan. Yang pertama tadi seorang penabur. Benih firman Tuhan yang ditabur. Erat kaitannya dengan iman, dengan firman Tuhan. Yang kedua, di dalam Matius 13 ini Yesus memberikan 5 perumpamaan yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, kita lihat di dalam Matius 13 ayat 24. Matius 13 ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, dikasih perumpamaan lagi tentang lalang di antara gandum. Tapi diawali dengan hal kerajaan sorga. Ya, perumpamaan ini tentang kerajaan sorga semua, kawan, di Matius 13 ini. Nah, kita ingat bahwa jadi ada yang menabur benih nih di ladang. Benihnya yang baik di ladangnya. Terus pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh. Musuh itu siapa? Setan, iblis. Menaburkan benih lalang. Nah, itu orang-orang yang dipakai setan. Nah, kita ini adalah gandum-gandumnya Allah. Yang ada di ladangnya, yang ada di dunia ini, yang ada di masing-masing tempat. Ada yang di Jakarta, ya. Ada yang di Tangerang Selatan, di Pamulang, ada yang di Jawa Tengah, misalkan Jawa Timur. Dimanapun kita berada, disitulah Tuhan tempatkan kita, disitulah ladang kita. Nah, memang iblis nggak mau, nggak tinggal diam, dia kasih lalang, dia kasih orang-orang yang rese, ya kan, orang-orang yang menghambat kita, orang-orang yang rusuh, orang-orang jahat. Nah, tapi di sini dikatakan, biarlah gandum dan lalang itu bertumbuh bersama, kata tuannya, supaya nanti pada akhir zaman, pada saat Yesus datang kembali kedua kalinya, akan dipisahkan tuh. Kumpulkan dulu lalang-lalang, kumpulkan dulu orang-orang jahat, kumpulkan dulu orang-orang yang rese, orang-orang yang ngeselin gitu, ya kan, orang-orang yang dipakai setan, diikat, kemudian dibakar. Dibakar itu artinya ke neraka. Nah, baru kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, lumbung itu bicara tentang kerajaan sorga. Jadi yang kedua itu tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Jadi itulah kerajaan sorga. Ini rahasia loh, kawan. Rahasia, kita dikasih tahu rahasia itu kepada kita dari Yesus. Wah, luar biasa. Banyak orang yang mencari kerajaan sorga, ya kan. Nah, jadi yang kedua tentang lalang di antara gandum. Itu tentang kerajaan sorga. Tentang orang-orang percaya di dunia ini. Yang kita harus bertahan, kita harus berbuah. Agar pada saatnya nanti dipisahkanlah lalang dan gandum. Dipisahkanlah orang benar dan orang jahat. Sehingga kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi dengan ragi. Lihat di Matius 13 ayat 31. Perumpamaan tentang biji sesawi dan dengan ragi. Matius 13:31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, lihat. Jadi sama lagi kata-katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah, biji sesawi itu, kawan, itu bijinya sangat kecil. Bahkan di firman Tuhan yang lain, di bagian lain dikatakan, iman kita sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, ya kan? Berarti luar biasa. Nah, dikatakan di dalam perumahan ini biji sesawi itu yang paling kecil benihnya di antara segala jenis benih. Tetapi kalau dia sudah tumbuh, sesawi ini lebih besar daripada sayuran yang lain. Wah, luar biasa kan, kawan? Bahkan menjadi pohon yang besar, pohon yang burung-burung di udara bisa bersarang. Jadi hidup kita, iman kita harus paling nggak seperti biji sesawi. Ketika tumbuh besar,
Banyak burung-burung, banyak orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebenaran Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang yang datang kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar, untuk mengenal Yesus. Itulah kerajaan sorga, itulah tugas kerajaan sorga, kawan, dalam hidup kita. Kita ini ingat, kita ini ahli waris kerajaan sorga. Kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak raja. Maka kita punya tugas. Gitu ya kan, makanya Yesus memberikan 5 perumpamaan ini lalu menjadi tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak raja ya kan. Nah, dalam biji sawi ini kita harus mempunyai iman, menjadi berkat tentunya, menjadi sarang burung ya kan, menjadi orang dapat belajar tentang Yesus di dalam hidup kita. Terus juga di sini katakan hal kerajaan surga itu seumpama dengan ragi. Nah, ragi ketika dicampurkan ke dalam tepung terigu, dia akan mengembang kan, jadi roti yang besar. Bahkan ragi itu cukup sedikit saja sudah bisa mengembangkan roti. Nah, sama kawan. Kita itu harus punya iman, punya kehidupan kita seperti ragi. Walaupun sedikit, tapi bisa mengembang. Bisa mengembangkan firman Tuhan, mengembangkan pelayanan Tuhan lebih luar biasa. Tapi ingat, jangan sampai kita menjadi provokator. Ragi di sini menunjukkan kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, ya kita kembangkan ya kan. Kita kembangkan seperti ragi. Nah, yang keempat itu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kita lihat di dalam Matius 13 ayat 44. Matius 13:44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi yang keempat tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Ya kan, di dunia ini orang pada nyari-nyari kerajaan sorga, betul nggak? Ada yang caranya dengan perbanyak amal ibadah, nanti akan ditimbang ya kan, perbuatan baik, perbuatan jahatnya. Ada juga yang menyembah patung, dewa-dewa ya kan, ada yang menyembah pohon, banyak-banyak. Ada yang semedi gitu ya kan, betapa di gunung-gunung. Itu mencari apa? Mencari kebenaran, mencari kerajaan sorga. Tapi ingat, kerajaan sorga ini rahasia. Hanya orang-orang yang terpilih yang dikasih tahu ya kan. Ya kita ini yang terpilih. Hal kerajaan sorga hanya ada di dalam Yesus. Banyak orang cari-cari, tapi kita itu sebenarnya sudah mendapatkan. Jadi jangan kita sia-siakan, kawan. Ya kan, kadang-kala saya juga bingung gitu. Kita orang percaya, orang Kristen, udah dapat kepastian hidup kekal kerajaan sorga. Dia belok dari imannya. Cuman karena apa? Karena mau nikah lah, karena jabatan lah, karena apapun. Itu ya kan, banyak hal. Harusnya kita tetap punya iman yang teguh, iman yang kuat, supaya kita tetap di jalan Kristus, supaya kerajaan surga itu milik kita. Kita sudah memiliki harta itu, kita nggak perlu cari-cari lagi, kita udah punya. Makanya kita bagikan harta itu, kawan. Harta yang terpendam, kita bagikan. Nih lo ada kerajaan surga, ini lo ada harta yang luar biasa nih. Kita bagikan ya kan. Terus yang kedua, yang itu mutiara yang berharga. Jadi
harta yang terpendam dan mutiara yang berharga ini mirip-mirip. Karena di sini dijelaskan Yesus semuanya itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladangnya, membeli mutiaranya. Tapi jangan sampai seperti orang ini, udah dapet harta terpendam di ladang malah dipendam lagi. Kita nggak bagikan, kawan. Ya kan, kita harus bagikan supaya orang juga tahu mengenal Kristus Yesus. Yang kelima, perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat di Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Lihat kerajaan sorga lagi, seumpama tentang pukat yang dilabuhkan di laut. Ya kan, ceritanya pukat itu adalah seperti jaring-jaring untuk menangkap ikan. Jadi ada orang yang nyebar pukat di laut, dikumpulkanlah ikan-ikan itu, terseretlah ikan-ikan itu masuk ke dalam pukat itu. Ada yang ikannya bagus, ada yang ikannya jelek, yang tidak baik. Yang tidak baik dibuang, yang baik dimasukkan ke dalam pasu. Pasu itu seumpama kerajaan sorga. Dibuang itu ada dibuang ke neraka. Maka di sini adalah cerita tentang akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang tuh memisahkan orang jahat dan dari orang benar. Ya kan? Nah ini ketika kita menjadi orang benar, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang jahat masuk ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat retapan dan kertakan gigi. Jadi yang perumpamaan terakhir ini tentang pukat. Ini pada akhir zaman nanti. Ini rahasia, kawan. Wow, ini rahasia lagi, ya kan? Rahasia lagi. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang benar, menjadi ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ikan yang tidak baik, ikan yang jahat akan dibuang ke dalam api, dapur api. Nah, jadi kenapa Yesus ini memberikan hal kerajaan sorga ini ada 5 perumpamaan. Jadi nggak main-main, kawan. Kerajaan sorga ini penting. Yesus itu mau memberitakan bahwa ada loh kerajaan sorga. Sorga itu bentuk kerajaan. Artinya apa? Kalau kerajaan pasti ada rajanya. Rajanya siapa? Ya Yesus sendiri, kawan. Dia yang turun ke dunia untuk mengajak kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya kan? Nah, tadi poin 2-5 itu diawali dengan kata apa? Hal kerajaan sorga. Nah, kalau poin 1 itu, kerajaan sorganya itu ada di tengah-tengah perikop itu. Tetap kerajaan sorga. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk kita sendiri. Kita ini adalah duta-duta besarnya kerajaan sorga. Amin, kan? Yes, kita yang diutus ke dunia ini dari kerajaan sorga. Untuk apa? Untuk mengajak sebanyak mungkin orang ikut juga menikmati kerajaan sorga, indahnya kerajaan sorga, damainya kerajaan sorga. Ya kan? Jadi betapa pentingnya kerajaan sorga sampai-sampai Yesus memberikan 5 perumpamaan. Sangat penting. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Dan kita adalah Yesus rajanya, kawan. Nah, kita akan belajar nih. Ketika Yesus menjadi raja kita, apa yang harus kita lakukan? Apa dampak kehidupan kita, ya kan? Nah, kita lihat dulu nih perbedaan nih antara raja di dunia dan raja sorga, yaitu Yesus. Yang pertama, kalau raja di dunia itu seringkali mencari keuntungan sendiri. Sedangkan raja di sorga, yaitu Yesus, selalu mementingkan kita, rakyatnya, umatnya, anak-anaknya, warganya. Ya kan, yaitu kita. Yesus itu hanya mementingkan kita. Bagaimana kita diselamatkan, manusia ini tidak binasa ke dalam neraka, ya kan? Manusia ini supaya bisa masuk ke kerajaan sorga, ikut bersama-sama dengan raja
kita yaitu Yesus. Tapi kalau raja di dunia, seperti presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin dunia, mereka itu seringkali mencari keuntungan sendiri. Ya kan, itu seringkali, memang nggak semuanya. Nggak semuanya mencari keuntungan sendiri. Ada juga yang keuntungan negaranya gitu. Tapi kebanyakan pasti setiap kepala negara di dunia ini pasti ada saja yang mencari keuntungan sendiri. Ya kan, apalagi berpolitik. Kita lihat saja di Indonesia ini ya kan. Ketika mau pemilihan presiden begitu banyak drama-drama ya kan di dalam politik. Begitu banyak hal-hal yang kita heran gitu ya. Tapi itulah dunia politik, itulah dunia mau mencari kekuasaan. Ya kan? pada mencari keuntungan sendiri, keuntungan partainya, keuntungan orang-orang terdekat, keuntungan keluarga-keluarganya. Memang nggak semuanya, ada juga yang untuk keuntungan rakyatnya, ada juga. Tapi dibandingkan dengan Yesus, Yesus itu tidak pernah mementingkan diri sendiri, kawan. Dia itu selalu mementingkan kita sebagai umat-umatnya. Ya kan? Kalau raja di dunia pasti ada aja mencari keuntungan sendiri. Nah, yang kedua, raja di dunia itu seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepuasan sendiri. Nah, sedangkan raja sorga yaitu Yesus selalu menggunakan kuasanya untuk apa? Kebenaran, untuk keselamatan kita sebagai rakyatnya, sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Dengan kita lihat sendiri begitu banyak pemimpin-pemimpin negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepuasan sendiri. Memang juga ini nggak semuanya gitu ya kan, tapi seringkali, kadang-kadang mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Memang tidak semua, ada juga pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan betul. Banyak juga, ada juga. Tapi maksud saya, pasti ada saja yang disalahgunakan. Pasti ada saja yang mencari keuntungan sendiri tadi. Tapi ketika Yesus tidak pernah dan tidak mungkin menggunakan kekuasaannya itu untuk mencelakakan orang, untuk kepuasannya sendiri. Tapi Yesus memakai kekuasaannya itu untuk apa? Kebenaran. Untuk menyelamatkan kita sebagai umat-umat Allah, umat-umat Yesus. Menyelamatkan dari apa? Dari kuasa setan, dari kebinasaan. Nah kan? Nah yang ketiga, raja dunia ini tidak kekal, kawan. Dia berganti-ganti, tidak sempurna. Sedangkan raja sorga yaitu Yesus, dia itu kekal, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia yang sempurna. Ya kan, kita lihat bahwa kalau presiden itu ada masa jabatan. Periode pertama 5 tahun, dan maksimal periode kedua 10 tahun. Mungkin negara-negara lain juga ada kebijakan masing-masing. Mereka tuh berganti-ganti pemimpin kita. Bahkan gembala-gembala di gereja ya kan, pemimpin-pemimpin di perusahaan pasti ganti-ganti. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Tapi raja kita Yesus, raja sorga, Yesus nggak pernah ganti-ganti, kawan. Nah kalau ganti-ganti dia bukan Tuhan, ya kan? Kalau ganti-ganti berarti aneh jadinya, kan bukan Tuhan, bukan Allah. Nah, Yesus itu kekal, Yesus tidak berubah, ya kan? Dulu dia bisa melakukan mukjizat, sekarang pun bisa melakukan mukjizat. Dulu bisa menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, sekarang juga bisa menyertai kita dari pergumulan hidup. Dan dia sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa. Jadi kita tahu bahwa perbedaan raja dunia dan raja surga. Tinggal kita pilih, kita mau ikut mana. Ya kan, apa kita mau ikut pemimpin-pemimpin yang di dunia? Tapi memang jangan salah juga ya kawan ya. Memang Tuhan juga memberikan pemimpin-pemimpin itu sebagai wakil Allah ya kan. Di satu sisi
Pemimpin itu presiden, pemimpin perusahaan yang kita bekerja, atau gembala kita bergereja. Itu pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, maksud saya jangan sampai kita malah melawan juga gitu ya. Jangan juga, tetap kita hormati pemimpin-pemimpin kita, presiden kita, anggota-anggota DPR, MPR semua. Kita hormati kepolisian, TNI, ya kan? Orang tua kita di rumah, guru-guru kita di sekolah, dosen-dosen di kampus, pemimpin-pemimpin di pekerjaan. Itu tetap kita harus hormati. Yang baik kita ikuti, tapi yang jahat jangan kita ikuti. Ya, maksud saya di sini bahwa perbandingannya itu kita mau ikut mana? Tentu kita tetap menghormati pemimpin yang ada di sekitar kita. Tapi kita ingat, yang kita sembah, yang kita harus ikuti sepenuhnya itu siapa? Yesus sebagai Raja Kerajaan Sorga. Ya kan? Kalau kita ikut Yesus sudah pasti benar deh. Dalam setiap firman Tuhan pasti sudah benar semua. Tapi kalau pemimpin-pemimpin kita harus pilah-pilah. Mana yang benar, mana yang enggak. Jangan kita ikuti semua, kawan. Ntar pemimpin kita korupsi, kita ikut korupsi lagi. Pemimpin kita menipu, kita ikut menipu, ya kan? Nah, jangan. Nah, di sini maksud saya supaya kita bisa memperbandingkan. Jangan sampai kita ikut pemimpin kita yang tidak baik. Memang ada pemimpin yang baik, tapi namanya manusia ada kecenderungan jahat juga, kawan. Jadi kita jangan 100% mengikuti pemimpin, mengikuti raja di dunia ini. Tapi yang kita ikuti 100% adalah firman Allah, yaitu Yesus, di dalam Yesus. Amin. Nah, selanjutnya Yesus itu adalah raja kita. Sebagai raja kita itu, maka yang pertama, dia mengatur dan memerintah hidup kita. Nah, kita harus izinkan Yesus mengatur, memerintah hidup kita, karena dia yang punya hidup kita. Dia yang tebus kita, dia yang sudah membayar lunas. Dan juga Yesus itu yang tahu keperluan hidup kita, kelemahan, kelebihan kita, dia yang tahu. Jangan sampai karena keinginan kita nggak dikabulkan, nggak sesuai dengan harapan, kita malah menyalahkan Tuhan. Ya kan, jangan, karena raja kita Yesus, harusnya kita mau diatur, mau diperintah. Jangan kita yang ngatur Tuhan, jangan kita yang ngatur Yesus. Tuhan kenapa sih begini? Tuhan, ini kalau Tuhan nggak jawab nih doa saya, udah saya nggak mau pelayanan lagi gitu ya kan, ngancem-ngancem. Nah, padahal kita yang butuh Tuhan, padahal Yesus yang raja kita. Harusnya kita hormat, kita tunduk. Yes Tuhan, apa yang Kau mau aku ikutin. Begitu, ada penundukan, ada kerendahan hati. Nah, yang kedua, dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, Yesus bukan hanya mengatur, bukan hanya memerintah hidup kita, tapi dia juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kebutuhan kita diberikan, ya kan? Dia bertanggung jawab untuk kehidupan kerohanian kita. Dia yang bertanggung jawab. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah gentar, kawan, dalam hidup ini. Ya kan, dia bertanggung jawab. Yang ketiga, dia menjamin keamanan, keselamatan kita. Nah, jangan takut. Ada COVID nih ya, waktu tahun-tahun sebelumnya kan, kita takut nih, waduh, jadi stres gitu ya, jadi depresi. Agar entah jangan-jangan gue kena nih. Orang batuk di sebelah kita langsung, apa nih batuk nih, ya kan, langsung menjauh gitu ya. COVID nih, COVID, langsung ngomong COVID, ya kan. Ya orang marah lah, ya kan, dikatakan begitu. Belum tentu dia COVID, hanya ngedehem aja, ya kan. Terus takut lagi ada apa nanti kalau naik motor, aduh kecelakaan. Ingat kawan, bahwa Yesus adalah raja kita, dia menjamin keamanan kita dan keselamatan kita. Nah, keselamatan kita bukan saat nanti saja di dalam kerajaan sorga, tapi keselamatan di dunia ini pun dia jamin. Saya begitu banyak punya pengalaman bersama Tuhan, kawan. Begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan saya, selalu menyelamatkan hidup saya.
Ketika di jalan ya kan mau berangkat kerja, pulang kerja, kadang kala malam-malam itu pulang ngantuk gitu kan, ngantuk. Tapi bersyukur Tuhan menjagai saya. Tahu-tahu tangan saya ngerem sendiri kawan. Akhirnya tidak terhindar dari tabrakan yang ada di depan saya. Tapi memang saya juga berusaha untuk tidak ngantuk. Saya berhenti dulu ya kan, minum dulu, makan cemilan dulu ya kan. Jangan sampai kita juga akhirnya mencobai Tuhan. Biarin ada Tuhan ini. Biarin nanti juga Tuhan yang remin. Nggak begitu juga kawan ya kan. Jadi kita juga tetap menjaga diri kita juga. Nah yang keempat, Yesus adalah Raja kita, maka kita harus apa? Selalu taat, setia, dan selalu menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Nah ini yang penting kawan. Yesus sudah menjamin nih seluruh kehidupan kita. Dia yang memerintah, dia yang tahu kita harus jalan kemana. Dan arahnya pasti arah yang baik, arahnya arah damai sejahtera, arahnya arah kepada Tuhan. Tapi mau nggak kita taat? Mau nggak kita setia sama jalannya Tuhan? Mau nggak kita taat? Mau nggak kita setia ketika disuruh ke situ? Ketika disuruh melayani ke sini? Ketika ada tantangan hidup, kita harus lewati. Kita taat nggak setia sama Tuhan ketika ada masalah? Aduh, masalah saya berat Tuhan. Engkau di mana Tuhan? Gitu ya kan? Menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah ini kepada saya? Kenapa banyak tantangan dalam hidup? Akhirnya kita, wah Tuhan nggak adil nih, Tuhan nggak mau nolong saya. Udahlah saya cari alternatif lain. Nah ya kan, jangan seperti itu kawan. Kita harus taat dan setia. Kita percaya bahwa setiap masalah, setiap persoalan pasti Tuhan kasih jalan keluar. Itu untuk menumbuhkan iman kita. Itu untuk mendewasakan iman kita. Yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Tuhan ada kekuatan baru. Ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Ada kebenaran firman Tuhan, ada jawaban hidup. Ada jawaban masalah dalam hidup kita. Jadi kita jangan ragu bahwa jadikanlah Yesus Raja kita. Ketika kita jadikan Yesus Raja kita, maka kita mau diatur. Kita mau diperintah. Seperti Abraham, dia selalu nurut apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh keluar dari rumahnya, dia keluar. Disuruh apapun dia mau. Disuruh Abraham menyerahkan anaknya satu-satunya, Ishak, dia mau. Ya kan? Tanpa mikir, walaupun hatinya sedih. Tapi akhirnya ujung-ujungnya bahagia kan? Nggak jadi. Ada juga bertanggung jawab menjamin keselamatan hidup kita kawan. Nah yang terpenting respon kita apa? Kita taat dan setia. Dan selalu menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran kawan. Nah, sebagai ayat terakhir, kita lihat sebagai terakhir di dalam Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lihat nih kawan, ketika akhir zaman, mereka akan berperang melawan anak domba. Iblis, setan akan berperang melawan Yesus. Tetapi Yesus, anak domba, akan mengalahkan mereka. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Iblis sekalipun, setan sekalipun tidak bisa menang melawan iblis, ya kan? Dan yang luar biasanya kita lihat ayat selanjutnya, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa mereka, kawan? Mereka siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bukan hanya yang terpanggil, bukan hanya yang terpilih, tapi harus yang setia. Yaitu siapa? Kita kawan, ya kan? Bilang sama-sama saya adalah orang yang terpanggil
dipilih, dan setia. Amin. Yes. Ketika kita setia, di sini dikatakan kita juga akan bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Wow, luar biasa kan? Kita ini siapa? Kita hanya debu dan tanah. Tapi kita dipanggil, dipilih, dan setia. Kita juga akan menang bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Dia adalah Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang akan menyelamatkan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas renungan pada hari ini. Kami belajar bahwa kami mau tunduk, mau diperintah oleh Yesus sebagai Raja kita, Raja kami ya Bapa. Biarlah kami juga tetap hidup setia, taat kepadamu ya Bapa, sehingga kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, keselamatan hidup yang kekal itu akhirnya kami dilayakkan dan kami dapatkan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus datang kedua kalinya, atau ketika kami sudah meninggalkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa atas rahasia kerajaan sorga yang kau berikan buat kami. Banyak orang-orang di luar sana mencari-cari kerajaan sorga, mencari-cari keselamatan. Tapi Engkau yang begitu luar biasa telah memberikan rahasia itu kepada kami. Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan, ada janji masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapak. Jika ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus, yang belum menjadikan Yesus sebagai Raja, saat ini ambil keputusan, kita mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus yang mengubahkan. Tuhan Yesus berberkati mereka ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum menjadikan Yesus sebagai Raja. Kami mau berubah Tuhan, kami mau berdoa, kami mau sungguh-sungguh mengambil keputusan mulai saat ini bahwa kami percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, dan kami mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Raja kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami perbuat hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, biar Kau yang tuntun kami, Kau yang berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan, sudah men-sharingkan firman, mendengarkan renungan firman Tuhan Racing to ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua dan doakan supaya program-program ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Masing-masing bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.